Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sesi kali ini kita akan masuk ke topik baru, yakni tentang optika fisis, atau ada juga yang menyebutnya sebagai gelombang cahaya. Gelombang cahaya. Nanti kita akan awali. Jadi kita akan awali pembahasan optika fisis yang pertama dengan topik hukum Snellius. Hukum Snellius untuk hukum Snellius untuk pembiasan. Hukum Snellius untuk pembiasan ini dia ada dua. Jadi kalau kita buat ilustrasi begini, ini adalah permukaan batas dua bidang. Anggaplah yang ini air misalnya, kemudian yang ini kaca. Kemudian di sini saya buat garis normal, garis yang sejajar dengan permukaan bidang. Nah, hukum Snellius yang pertama menyatakan bahwa antara sinar datang, garis normal, dan sinar bias itu berada di satu bidang dan dia saling berpotongan. Ini sinar datang, lambangnya I. Ini sinar, ini garis normal, lambangnya N. Di sini tegak lurus, dan ini adalah sinar bias, lambangnya R. Dia berada di satu bidang dan saling berpotongan. Hukum Snellius yang kedua menyatakan bahwa cahaya yang datang dari medium yang renggang menuju ke medium yang rapat, maka cahaya tersebut akan mendekati garis normal. Jadi, jika cahaya datang dari medium renggang ke medium rapat, maka dia akan mendekati garis normal, garis biasnya, sinar biasnya. Dan sebaliknya, kalau cahaya datang dari medium rapat ke medium renggang, maka sinar biasnya akan menjauhi garis normal. Nah, itu kira-kira bunyi hukum Snellius. Nah, baik, kita akan lanjutkan pada pembahasan hukum Snellius ini. Ada juga pembahasan lain yang melibatkan antara sudut datang, sudut I, dan sudut bias, sudut R. Sorry, ini bukan kacanya, ini udara ya. Ini udara. Nah, kemudian hubungan antara sudut datang, sudut normal dengan indeks bias. Di sini ada indeks bias M. Di sini ada juga indeks bias N. Nah, sekali di sini udara berarti N udara. Ini nilainya 1. Nah, ini N air, nanti biar bisa dihitung. Hubungan antara indeks bias medium pertama dengan indeks bias medium kedua itu dinyatakan sebagai sinus I, sinus I per sinus R sama dengan indeks bias medium kedua dibagi indeks bias medium pertama. Jadi medium kedua adalah medium yang dilalui kemudian, medium pertama adalah medium yang dilalui pertama oleh cahaya, N2, N1. Nah, kemudian di sini ada juga hubungan lain yang menyatakan bahwa N2 per N1 atau indeks bias medium 2 per indeks bias medium 1 itu juga sama dengan perbandingan antara panjang gelombang medium 1, panjang gelombang cahaya di medium 1 dibagi dengan panjang gelombang cahaya di medium 2. Ini juga bisa dihubungkan dengan kecepatan gelombang cahaya di medium 1 per kecepatan gelombang cahaya di medium
2. Ini juga bisa dihubungkan dengan frekuensi cahaya di medium 1 dibagi dengan frekuensi cahaya di medium 2. Nah, ini perbandingan ini bisa kita pakai sesuai kasus. Artinya apa? Bisa saja kita membandingkan antara N dengan panjang gelombang. Bisa saja kita membandingkan antara N dengan kecepatan. Bisa saja kita membandingkan antara N dengan frekuensi. Bisa juga kita membandingkan antara lambda atau kecepatan dengan panjang gelombang, kecepatan dengan frekuensi, dan seterusnya. Intinya dia bisa saling dipasangkan sesuai dengan kasus yang kita hadapi. Ini penjelasan tentang hukum Snellius. Kemudian ada yang namanya indeks bias atau N. Jadi indeks bias ini lambangnya N. Ini ada dua macam. Ada N indeks bias mutlak. Ada indeks bias relatif. Indeks bias mutlak ini indeks biasnya dia berdiri sendiri. Misalnya N air, N kaca, N udara, atau N1 seperti yang ada di sini. N2 ini namanya indeks bias mutlak, dia berdiri sendiri. Sedangkan indeks bias relatif ini dia dibandingkan. Misalkan indeks bias antara air dan indeks bias kaca terhadap air, maka dia dilambangkan NaK sama dengan indeks bias kaca per indeks bias air. Atau secara umum dirumuskan indeks bias bidang medium 2 terhadap medium 1 dituliskan begini, agak dibalik, sama dengan N indeks bias 2 per indeks bias 1 gitu. Nah, ini nanti ini juga bisa dihubungkan dengan rumus-rumus yang ini. Jadi gitu. Ada indeks bias mutlak, kadang ada indeks bias relatif. Kalau indeks bias mutlak ini tidak dibandingkan dengan apa-apa, tapi kalau indeks bias relatif dia adalah perbandingan indeks bias dari dua medium yang berbeda. Nah, itu kira-kira mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan lagi, ini ada beberapa besaran yang biasanya penting untuk kita ketahui dan untuk kita hafalkan. Yang pertama adalah N udara. N udara itu nilainya adalah 1. Kemudian yang kedua, kecepatan cahaya, kecepatan gelombang cahaya di udara, itu nilainya sama dengan lambangnya biasanya C, itu nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi yang ini silakan dihafalkan. Kemudian satu lagi adalah ini trigonometri untuk operasi sinus. Nah, ini silakan diulang lagi nanti. Sinus ada sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Ini silakan nanti diulang lagi kalau belum hafal. Ini nilai sin 0 adalah 0, nilai sin 30 derajat adalah setengah, 0 setengah akar 2 setengah akar 3 1. Nah, ini adalah nilai operasi trigonometri untuk sudut istimewa ya. Ada cos. Cos itu kebalikannya, 1 setengah akar 3 setengah akar 3 setengah akar 2 setengah 0
0. Kalau tangan dia adalah ya 0. Sepertiga akar 3 1 akar 3 tak terdeteksi. Nah, ini adalah mengingatkan saja operasi trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Kenapa saya sampaikan? Karena nanti dipakai terutama untuk yang sudut sinus. Demikian pembahasan awal tentang materi untuk hukum Snellius. Jadi topik pertama yang kita pelajari di optika fisis. Terima kasih.